Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru atau pembahasan yang baru, yaitu ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah, yaitu orang-orang mukmin mereka akan melihat Rabb mereka di akhirat kelak. yakni bab tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini bab yang merupakan salah satu bab di antara bab-bab akidah yang terjadinya perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadis, dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Oleh sebab itu, di antaranya ada kaidah dan merupakan kaidah umum di dalam memahami perkara-perkara akidah, yaitu ahlu sunnati wal jamaah annahum yu'minuna billahi tabaraka wa ta'ala wa bi asma'ihi wa bi sifatihi subhana alal wajhil la'iq bih, yaitu ahlu sunnah atau ashabul hadis, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara yang pantas dan layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bi kulli ma thabata fil Qur'an wa sunnah, dan mereka beriman terhadap, oleh sebab itu mereka beriman terhadap setiap nas yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah. Fa kullu ma warada fil Qur'ani wa ma thabata minas sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bihi alal wajhil la'iq billahi min ghairi tahrifin wala tamthilin wa bin ghairi tashbihin wala ta'til. Sehingga setiap yang datang dalam Al-Quran dan sahih dalam sunnah yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, itu ahlu sunnati wal jamaah mengimaninya dengan cara yang pantas, yang layak bagi Allah azza wa jal, min ghairi tahrifin, tanpa adanya tahrif, wala tamthilin, tanpa adanya tamthil, wa min ghairi tashbihin wala ta'til, dengan tanpa adanya tashbih, dan demikian pula dengan tanpa adanya ta'til. Nah, ini kaidah mendasar yang harus dipahami dan harus diulang-ulang di dalam bab ini. Paham ya? Jadi ketika setiap nas yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadis, mengimaninya, ya, membenarkannya dengan cara yang layak bagi Allah, yang pantas bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, tanpa melakukan penyerupaan dengan makhluk, tanpa melakukan permisalan, tanpa melakukan
takif, bertanya tentang bagaimana kaifiyahnya, dan tanpa mengalihkannya kepada maksud-maksud yang lain yang tidak diinginkan oleh dhahir nas. Nah, baik, paham ya? Sebab itu ketika kita bicara terkait dengan ru'yatullah azza wa jal, maka ahlu sunnah berpegang pada prinsip ini, sebagaimana berpegang pada prinsip ini di dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Baik, baik, paham ya kaidah ini ya? Kita lihat, kita masuk pada ucapan daripada Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Beliau berkata, wa yashhadu ahlu sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati bi absarihim wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihil khabarus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kata beliau, ahlu sunnati wal jamaah mengimani, ya, mereka bersaksi dan mereka mengimani bahwa yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, mereka dapat melihat Allah atau mereka nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Artinya ahlu sunnati wal jamaah meyakini tentang manusia dapat melihat Allah itu bukan hanya majaz, bukan kiasan, atau bukanlah sesuatu yang dipermisalkan, ya, tetapi atau juga bukan melihat Allah dalam kondisi sebagaimana seseorang bermimpi, tidak. Tetapi ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Mahfum ya? Ini pertama. Kemudian kata beliau, wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihil khabarus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu berpijak pada nas yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi, di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, yaitu innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam yang gelap. Kalian nanti melihat bulan, melihat Allah azza wa jal sebagaimana kalian melihat bulan pada malam yang gelap. Perhatikan, di sini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa pasti kita akan melihat Allah jalla wa ala, pasti akan melihat Allah jalla wa ala. Tapi mungkin pertanyaan sederhana muncul dalam benak kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melakukan tasbih, melakukan penyerupaan di dalam sabda beliau, yaitu beliau mengatakan kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam yang gelap. Ada pertanyaan, apakah ini bukan menyerupakan Allah azza wa jalla dengan makhluk, dengan bulan? Maka untuk hilang persepsi yang demikian, Al-Imam As-Sabuni memberikan keterangan lanjutan. Apa kata beliau? Perhatikan kata beliau. Wa tashbihu fi hadzal khabar waqa'a liru'yati birru'ya wala lil mar'i bil mar'i. Ya, penyerupaan di sini adalah terkait dengan sifat melihat. Terkait dengan sifat melihat. yakni bahwa kalian akan melihat Rabb kalian itu sama dengan kalian juga melihat bulan. Maksudnya ketika kalian melihat bulan di malam yang gelap, itu sangat terang kalian melihatnya, tidak ada penghalang bagi penglihatan kalian, dan kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan tersebut. Nah, kemudian kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan sifat penglihatan kalian yang demikian, yaitu tidak ada penghalang dan tidak kalian berdesak-desakan, dan kalian melihat Allah Azza wa Jalla dengan penglihatan yang sangat terang. Jadi tasbih di sini adalah tasbih ar-ru'ya bir-ru'ya, tentang penglihatan, sifat melihat. Naam, wala lil mar'i bil mar'i, bukan tentang apa? Zat yang
dilihat, bukan. Bukan al-mar'i adalah apa bentuk maf'ul ya. Bukan tentang yang dilihat, bukan tentang yang dilihat. Jadi penyerupaan di sini bukan tentang yang dilihat. Yang dilihat ini apa? Bulan pertama di dunia, dan yang kedua apa? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang dilihat. Jadi ini bukan berarti penyerupaan tentang yang dilihat. Artinya bukan penyerupaan Allah dengan bulan yang dilihat, bukan. Tetapi penyerupaan berkaitan dengan penglihatan manusia kepada bulan dan penglihatan manusia kepada Allah Jalla wa Ala. Taib. Mafhum di sini ya, ikhwan? Nah, kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita beri catatan singkat sebelum kita menjelaskan lebih panjang, bahwa dari ucapan Al-Imam As-Sabuni ini kita dapat memahami bahwa Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, beliau berdiri di atas keyakinan bahwa tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena seandainya Al-Imam As-Sabuni mendiamkan perkara ini dan tidak memberikan penjelasan lanjutan, maka orang bisa berasumsi, mungkin manusia bisa berasumsi bahwa salah satu dalil yang digunakan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini adalah mengindikasikan bahwa adanya tasybih antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu Al-Imam As-Sabuni menutup kemungkinan itu dan menjelaskan akidah beliau dengan penjelasan yang terang bahwa tasybih yang dimaksudkan di dalam hadis ini menurut keyakinan beliau adalah tasybih tentang apa? Sifat melihat, bukan tentang yang dilihat. Paham ya, ikhwan? Nah, kemudian selanjutnya beliau berkata, wal akhbaru al-waridatu fir ru'yati mukharrajatun fi kitabil intisar bituruqiha. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang ru'yatullah ini, melihat Allah Azza wa Jal, itu diriwayatkan di dalam kitab Al-Intisar bituruqiha, dengan sanad-sanadnya, dengan jalan-jalan periwayatannya. Tentu ya ikhwan, disebutkan di sini bahwa tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, itu para ulama menyebutkan hadis-hadisnya. Banyak sekali hadis-hadisnya. Ya, ada yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ru'yatullah itu mencapai 30 hadis. Ya, bahkan ada yang lebih, Maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah, dan yang lainnya, bahwa hadis-hadis tentang melihat Allah itu mutawatir. Dia apa? Mutawatir. 6. Dia datang dalam jalan-jalan yang banyak sekali, jalan-jalan periwayatan yang sangat banyak sekali. Taib. Maka kita lihat di sini, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam menjelaskan perkara ini Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah, beliau mengatakan, wa min hadhihi al-aqaid allati yatamayyazu biha ahlu sunnati an ahli ad-dhalal annahum yu'minuna ad-dhalal atau ad-dhalalah, annahum yu'minuna bi anna Allah yura yaumal qiyamah. Dan ya, termasuk daripada aqaid, ya, akidah di antara akidah ahlu sunnati wal jamaah allati yatamayyazu biha ahlu sunnati an ahli ad-dhalal, yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu ad-dhalal, yang membedakan ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyimpang, annahum yu'minuna bi annallaha yura yaumal qiyamah, yaitu bahwa mereka beriman tentang Allah Jalla wa Ala itu dapat dilihat pada hari kiamat. Ya, di sini ada isyarat ya, bahwa tentang Allah bisa dilihat pada hari kiamat ini, inilah salah satu perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang selain mereka dari kelompok-kelompok yang sesat. Nah, lalu kata beliau, wa yarahu ibaduhu al-mu'minuna fil jannah wa yura qabla dhalika fi asarati yaumil qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman di surga, dan juga Allah Azza wa Jalla dilihat sebelum di surga.
yaitu fi asarati yaumil qiyamah, di asarati yaumil qiyamah. Asarat itu adalah bentuk jamak daripada al-asarah. Al-arsah, ya, arasat, al-arsah. Al-arsah itu di dalam apa? Di dalam kamus muhit itu dikatakan bahwa al-fada'ul wasi' bainad dur la bina'a fih. Yani apa? Al-arsah itu apa? Tempat atau tanah lapang yang apa? Luas, yang berada di antara rumah-rumah yang tidak ada bangunan padanya. Itu al-arsah. Menurut bahasa disebutkan dalam kamus al-muhit bahwa definisi daripada al-arsah itu adalah al-fada'ul wasi' bainad dur la bina'a fih, yaitu tempat yang luas di antara perumahan yang tidak ada bangunan padanya. Nah, tetapi kalau al-arsah dalam pembahasan akidah terkhususkan dalam hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat, maka al-arsah itu maksudnya para ulama sering mengatakan arsatu yaumil qiyamah, yakni padang di hari kiamat, atau yang kita kenal dengan apa? Mahsyar. Yang kita kenal dengan mahsyar. Taib. Ala kulli hal ya ikhwan, di sini ada pelajaran penting. Ada pelajaran penting yang kita perlu memberikan catatan dari ucapan Asy-Syaikh Robi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah di sini. Jadi kalau Syekh Robi menerangkan di sini, beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat itu dilihat dua kali. Dilihat dua kali. Mafhum ya? Kali yang pertama ketika melihat Allah itu di apa? Arasatu yaumil qiyamah, di mahsyar. Dan yang kedua melihat Allah azza wa jalla di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwan, bicara tentang arasat, ya, mahsyar, itu banyak peristiwa yang terjadi di mahsyar. Mahsyar adalah satu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa sebelum manusia nanti akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Jalla wa Ala, wa iyadzubillah. Nah, maka di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di mahsyar itu yang pertama, ya, kita tidak berbicara poin-poin pertama, kedua, ketiga, ini bukan berdasarkan urutan ya, karena telah dimaklumi pada pelajaran-pelajaran yang lalu ana sering menekankan bahwa urutan peristiwa terjadi di hari kiamat itu khilaf bainal ulama. Ya, dia terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang duluan, mana yang akhir, mana yang duluan, mana yang akhir. Itu terjadi perselisihan dan ini umur al-ijtihadiyah, perkara yang merupakan perkara apa? Ijtihadiyah. Nah, berhubung karena tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan bahwa ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Paham ya ikhwan? Tapi kalau kita katakan ini pertama, ini kedua untuk membahas, itu hanyalah pendekatan untuk memahami bahwa adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, taib. Maka kita katakan yang pertama terjadi peristiwa, ini bukan urutan, ini hanya untuk memahami ya, yaitu peristiwa bahwa apa? Di arasat itu terjadi perhitungan amal atau yang kita kenal dengan hisab. Perhitungan amal atau yang kita kenal dengan apa? Hisab. Terjadi di mana? Di mahsyar. Yang kedua yaitu apa? Penyerahan catatan amal manusia, sijil, ya, terjadi apa? Penyerahan catatan amal manusia. Proses dan kaifiahnya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya ikhwan. Baik. Yang ketiga apa? Pemberian syafaat. Pemberian syafaat itu juga terjadi di mahsyar. Terjadi di mana? Mahsyar. Meskipun juga ada ketika di surga, yaitu syafaat yang ketika penduduk surga diberi syafaat supaya dinaikkan derajatnya, ya, dan seterusnya. Tapi umumnya juga syafaat ini terjadi di mahsyar, sebagaimana syafaatul udma, sebagaimana syafaat orang-orang yang mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka, orang-orang yang mau masuk surga tapi masih lama untuk masuk surga supaya dipercepat masuk surga, terjadi semuanya di mana? Di mahsyar. Kemudian yang berikutnya apa? Al-mizan, timbangan amal. Timbangan amal kebaikan manusia. Itu juga terjadi di mana ya ikhwan? Di mahsyar. Terjadi di mahsyar. Nah, maka kita katakan kalau Ustadz katakan hisab itu terjadi di mahsyar, ya di mahsyar. Lalu bagaimana hisab yang terjadi di kantarah? Karena ada dua kali hisab ya. Ada hisab ketika di mahsyar, ada hisab di kantarah. Hisab di mahsyar itu berkaitan dengan hak-hak orang lain umumnya, dan
hisab di kantara itu berkaitan dengan dirinya sendiri umumnya, walaupun nanti juga ada memang beberapa perkara yang berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya di orang lain datang menuntut dia karena dia menggibah, karena dia memfitnah, lalu diambil amalannya, atau yang semisal dari amalan-amalan itu juga ada terjadi di kantara. Tapi umumnya bukan yang demikian ya. Nanti umumnya yang berkaitan dengan orang lain itu terjadi di mana? Di mahsyar. Taib. Ala kulli hal. Kemudian yang berikutnya sudah berapa itu? 4 kurang ya, 4 ya. Yang kelima kita katakan bahwa peristiwa yang terjadi di mahsyar itu adalah pemberian cahaya kepada orang-orang beriman. Pemberian cahaya kepada orang-orang beriman. Supaya nanti mereka mau melewati sirat. Mereka mau melewati sirat. Naam. Taib. Dan lain-lainnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di mahsyar tersebut. Sebab itu Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah di dalam kitab Ar-Ruh itu beliau mengatakan an-nas yaqumuna fi arasatil qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia itu mereka berdiri di hari kiamat itu dalam keadaan tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan pakaian, ghurlan, dan belum berkhitan. Ya, orang-orang berdiri di mahsyar itu dalam kondisi mereka telanjang, dalam kondisi mereka tidak berkhitan, ya, tidak menggunakan penutup kepala, tidak menggunakan sandal dan seterusnya. Benar-benar mereka datang di mahsyar itu, kalau kita pakai bahasa agak modern sedikit mungkin ori, ya. Mereka hadir dalam kondisi yang original, ya, ketika mereka hadir dalam berdiri di mahsyar tersebut. Nah, ketika mendengar keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian, maka Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'din." Aku bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu laki-laki dan wanita saling melihat satu dengan yang lainnya. Ya, karena orang semua kumpul di mahsyar, ada hijab enggak? Enggak ada hijab. Orang kumpul di mahsyar enggak ada hijab. Dalam kondisi Enggak berpakaian, dalam kondisi tidak berkhitan dan seterusnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja manusia mempunyai logika, ya, mempunyai logika. Dan ini bayangkan ketika hal ini Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, Aisyah berpikir tentang apa yang terjadi di dunia. Paham enggak? Berpikir tentang apa yang terjadi di dunia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'din. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat kalau begitu. Berarti ini gambarannya kondisi manusia di dunia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya demikian. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjelaskan kondisi di akhirat. Ya. Kondisi di akhirat apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dalik. Wahai Aisyah, perkara ketika itu sangat dahsyat. Urusan manusia ketika itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak sempat lagi untuk memperhatikan hal itu. Tidak ada lagi orang berurusan untuk melihat ke kanan dan ke kirinya. Tidak ada kepentingan untuk itu. Tidak punya ambisi untuk itu. Tidak ada terbersit untuk perkara tersebut lagi. Mereka disibukkan oleh urusan yang benar-benar teramat dahsyat. Ya. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita bahwa ya kawan, peristiwa di akhirat dan peristiwa di dunia itu berbeda. Peristiwa di akhirat dan di dunia itu berbeda. Ya. Nah, meskipun terkadang nama itu bisa sama, tetapi hakikatnya berbeda. Taib. Sampai di sini, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kemudian selanjutnya kita lihat ya. Kita lihat bahwa di Arasat itu juga manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini yang membedakan kaum mukminin dengan orang-orang kafir, membedakan kaum mukminin dengan orang-orang munafik? Kita katakan semua orang di Arasat itu mereka melihat Allah.
Hanya saja nanti ada yang terhalang dalam melihat dan ada yang tidak mampu untuk melihat. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada seluruh manusia untuk melihatnya. Mafhum ya ikhwan? Nah, sebab itu apa? Di sini muslim, munafik, kafir berada pada posisi yang sama. Hanya nanti orang kafir terhalang dari melihat, munafik juga terhalang dari melihat, dan orang-orang mukmin yang diberikan kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdiri pada posisi yang sama. Maksudnya, paham ya maksudnya ya? Dalam tanda kutip. Taib. Sebab itu apa? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau melanjutkan ucapan beliau, kata beliau begini. War-ru'yatul lati yatamayyazu biha al-mu'minuna hiya ru'yatullah fil jannah. Ya. Sehingga penglihatan Allah, penglihatan manusia kepada Allah, yaitu manusia melihat Allah, yang membedakan orang-orang mukmin dengan yang lainnya itu dalam bab melihat Allah, itu adalah melihat Allah di surga. Melihat Allah di surga. Mahfum ya? Kalau melihat Allah di surga itu adalah kekhususan orang-orang mukmin, maka inilah keistimewaan mereka. Keistimewaan orang-orang mukmin adalah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Jalla wa Ala. Wa tushiru ba'dul ahadits au tadullu ala anna fi arasatil qiyamah yashtarikul mu'minuna wa ghairuhum fi ru'yatillah. Ya. Sementara hadis-hadis, sebahagian hadis-hadis mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa di mahsyar itu orang-orang mukmin dan selain mereka itu sama-sama melihat Allah. Fal munafiquna yadkhuluna fi dzalik. Orang-orang munafik juga masuk dalam bab ini, ya. Walakinnaha ru'yatun la tufiduhum, akan tetapi penglihatan Allah yang hadir ketika itu, yang terjadi ketika itu adalah penglihatan yang tidak bermanfaat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Idz yakshifullahu an saqihi jalla wa ala fayakhirrul mu'minuna sujjadan lillah. Kenapa? Karena ketika Allah menyingkapkan betisnya, maka orang-orang mukmin pun tersungkur bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Wal munafiqun la yastati'una dzalik. Sementara orang-orang munafik mereka tidak sanggup untuk itu. Fakullama aradu ayyasjudu la yastati'una dzalik. Setiap kali orang munafik berusaha untuk sujud, mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal itu, sehingga mereka terhalang dari melihat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika Allah Azza wa Jalla menyingkapkan betisnya, maka apa yang terjadi? Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka diseru untuk sujud, fala yastati'un, maka mereka tidak mampu ketika itu. Mereka tidak apa? Tidak sanggup ketika hari tersebut. Naam. Dan apa ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu melihat Allah ketika di mahsyar itu. Allah juga Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Terhalang dari melihat Rabb Allah, Rabb yaitu Allah Jalla wa Ala. Taib. Jadi poin yang paling penting di sini adalah di mahsyar itu Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya kepada seluruh makhluk yang ada di mahsyar itu, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melihat Allah. Tetapi orang-orang munafik dan orang-orang kafir mereka terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang munafik tidak sanggup sedikit pun untuk bersujud. Mereka bersujud dan mereka tidak sanggup lagi bangkit sama sekali, ya. Adapun orang-orang mukmin mereka bersujud kepada Allah Azza wa Jalla dan mereka bangkit, lalu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di mana ya ikhwan? Di mahsyar. Ini penglihatan pertama. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Rafidhah, dari kalangan orang-orang yang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ini orang-orang Mu'tazilah yang pertama. Kenapa? Karena mereka mengatakan konsekuensi dari melihat itu membutuhkan arah. Membutuhkan apa? Arah. Kalau antum melihat, misalnya saya melihat ke gelas, saya butuh arah enggak?
arah supaya bisa melihat ini. Padahal Allah itu tidak berada pada arah. Allah tidak ada di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, dan tidak pula di bawah. Allah ada tanpa arah. Maka untuk melihat Allah nggak mungkin bagi mereka. Mafhum ya? Ini menurut Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah itu mereka tidak mampu membantah nas-nas, tidak mampu membantah hadis-hadis yang mutawatir yang berbicara tentang melihat Allah. Mereka tidak mampu juga membantah nas-nas, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang melihat Allah seperti ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada apa? Rabb mereka, kepada Allah Azza wa Jal. Ya, itu mereka tidak mampu membantahnya sehingga mereka terpaksa menerima nas-nas tersebut. Jadi mereka mengatakan iya Allah bisa dilihat di akhirat, tetapi apa? Tanpa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tapi tanpa arah. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin Allah bisa dilihat karena Allah tidak butuh arah, sementara Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat tapi tanpa arah. Ya. Naam. Ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Jalla wa ala. Kita katakan ya ikhwan, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa Allah dapat dilihat. Kalau dikatakan arah, maka kita tanyakan kepada mereka, apakah arah yang Anda maksudkan adalah arah yang dimiliki oleh manusia di dunia? Kalau dia mengatakan iya, maka kita katakan tidak. Kita mengingkari itu. Tapi kalau dia mengatakan arah yang dimaksudkan adalah Allah tinggi, karena Allah itu tinggi dan Allah berada di atas arsy, sehingga manusia dapat melihat Allah dari tempat yang tinggi, maka kita katakan na'am. Itu karena Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala maha tinggi dan Allah berada di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa yukshafu an saqin fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah fayadhhabu liyasjuda fayasiru dhahruhu tabaqan wahidan. Perhatikan kondisi orang-orang di dunia, ya, yang orang-orang yang mereka itu beribadah kepada Allah penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, ya, dan orang-orang munafik, ya, di mana Rasulullah mengatakan yauma yukshafu an saqin, ya, hari ketika Allah menyingkap betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka setiap kaum mukmin laki-laki dan perempuan mereka bersujud kepada Allah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah, ya, dan apa? Namun orang-orang yang di dunia mereka sujud kepada Allah karena riya dan sum'ah, ya, mereka ingin dipuji, maka apa yang terjadi? Fayadhhabu liyasjuda fayasiru dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka pergi untuk bersujud kepada Allah, namun punggung mereka seperti lempengan yang kaku yang tidak mampu untuk bersujud kepada Allah Jalla wa ala. Naam. Maka dari itu di sini juga di ayat dan di hadis yang menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyingkap betisnya, maka kita menetapkan bahwa Allah itu mempunyai apa? Sifat yang namanya betis. Bagaimana mengimaninya? Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, perkataan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan imam-imam ahlul hadis. Mereka mengatakan bahwasanya nu'minu biha kama ja'at bila kaif. Kami mengimani nas-nas itu sebagaimana datangnya tanpa mempermasalahkan kaifiyahnya, tanpa mempermasalahkan apa? Kaifiyahnya. Naam. Dan ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang disinggung oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, yaitu innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi, ya, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat itu sebagaimana kalian melihat apa? Bulan di malam yang gelap. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat, ya, yaitu firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu bagi mereka ada balasan yang baik yaitu surga wa ziyadah dan tambahannya. Maka apa kata Rasulullah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim
rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga mereka masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambahkan kepada kalian satu nikmat lagi? Naam, nikmat lagi yang lain dari apa yang telah kalian rasakan ini. Apa kata mereka? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi putih, ya, berseri-seri, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Maksudnya nikmat yang sudah begini banyak ini, nikmat apa lagi ya Allah, ya, nikmat apa lagi? Ketika Allah mengatakan apakah kalian ingin aku tambahkan kepada kalian nikmat, mereka mengatakan nikmat ini sudah banyak, apa lagi? Kami sudah selamat dari neraka, kami sudah masuk surga, wajah kami sudah cakap berseri-seri, apa lagi ya Allah? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayakshiful hijaba, maka Allah azza wa jalla menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Kemudian apa? Ketika Allah menyingkapkan hijabnya itu, maka mereka penghuni surga tidaklah diberikan sesuatu nikmat yang lebih mereka sukai ketika itu daripada melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala, daripada melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala. Lalu Rasulullah membaca ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ada balasan yang baik bagi mereka, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu tambahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila ini penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hal ini di dalam syarah Sahih Muslim, itu beliau berkata, ketika beliau menjelaskan hadis-hadis tentang melihat wajah Allah, kata beliau, hadzal hadis minal ahadithil masyhura fi itsbati ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala fil akhirah wa huwa madhhabu ahli sunnati qatibah wa huwa haqqun sahihun wad dalilu alaihi minal kitabi was sunnah katsirun. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal tentang penetapan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini adalah madhab ahlu sunnah yang pasti, dan ini adalah hak serta sahih. Dalil-dalilnya yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali dalam Al-Quran dan sunnah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi itu indikasinya berakidah apa? Asy'ariyah. Al-Imam An-Nawawi menetapkan sifat Allah melihat enggak? Melihat. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa terlepas dari pembahasan Asy'ariyah, Asy'arinya Al-Imam An-Nawawi itu Asy'ari tulen atau tidak tulen atau bagaimana, pembahasan itu tersendiri, tetapi kita katakan di sini adanya penetapan tentang sifat Allah yang namanya dapat melihat, sehingga orang-orang Asy'ariyah mereka pun tidak bisa membantah keterangan-keterangan nas, dan mereka tidak bisa membantah imam-imam yang mereka klaim bermadhab Asy'ariyah, ya, karena kalau mereka klaim Al-Imam An-Nawawi bermadhab Asy'ariyah, Imam Nawawi sendiri menetapkan adanya ru'yatullah. Ya, adanya apa? Ru'yatullah. Mafhum ya, ikhwan? Jadi memang kalau menyimpang dalam akidah itu bingung, lari ke sana salah, lari ke sini salah, lari ke sana salah, selalu salah. Ya, nanti lari ke tempat lain ada benarnya, begitu ketemu yang lain yang sama juga salah. Akhirnya dia mengalami kebingungan dalam akidah. Itulah ciri khas penyimpangan. Itulah apa? Ciri khas penyimpangan. Nah, begitu pula ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, Ibnu Hajar beliau juga menyebutkan di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tentang ru'yatullah, itu kata beliau, Ibnu Hajar ini indikasinya apa? Asy'ariyah juga, ya. Nah, Ibnu Hajar berkata fihi itsbat ru'yatullahi ta'ala yaumal qiyamah. Pada hadis-hadis ini ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat. Wa annaha ru'yatun haqiqiyatun bil absari la manam wala majaz wala tashbihullahu bi syai'in wala tashbihullahi bi syai' min khalqih. Ya, kata Ibnu Hajar bahwa sesungguhnya melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah ru'yatun haqiqiyatun bil absar, adalah penglihatan yang benar-benar penglihatan murni dengan mata kepala. Dengan apa?
Dengan mata kepala. Bukan mimpi dan juga bukan majas, bukan kiasan, bukan metafora. Ya. Nah, dan apa? Tidak ada penyerupaan sedikit pun kepada Allah dengan makhluk. Jadi di sini juga di dalam bab melihat Allah ini Al-Hafidh Ibnu Hajar itu mengingkari adanya tasbih. Adanya apa? Adanya tasbih. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Lalu mungkin antum bertanya ya, Ustadz kalau begitu bukankah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya? Jadi kalau dari hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Ya apa? Yukhaffidul qista, Allah meletakkan timbangan wa yarfa'uhu dan mengangkatnya. Wa yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, dan amalan-amalan di malam hari naik kepada Allah sebelum amalan di siang hari. Wa amalun nahari qabla amalin lail, begitu pula amalan siang naik kepada Allah sebelum amalan malam. Ya, hijabuhun nur, dan hijabnya Allah itu adalah nur, adalah cahaya. Lau kushifa la ahraqa subuhati wajhihi ma adrakahu basaruhu min khalqih. Di sini sisi apa yang perlu digaris bawahi, yaitu apa? Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya itu, tabirnya itu, niscaya apa? Akan membakar setiap apa yang sampai pada jangkauan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum katakan, Ustaz, kalau antum katakan bahwa Allah itu dapat dilihat, lalu bagaimana hadis ini? Karena hadis ini mengatakan bahwa kalau seandainya Allah menyingkapkan tabirnya, maka akan membakar setiap apa yang sampai pada jangkauan penglihatan Allah Jalla wa Ala. Maka kita katakan hadis ini terjadi di dunia. Hadis ini terjadi di dunia. Sebab itu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, kata Nabi Musa apa? Arini andur ilaik. Ya. Nabi Musa berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Maka kata Allah, lantarani walakin dur ilal jabal. Engkau sekali-kali tidak akan bisa melihat aku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Ini istaqarra, kalau dia tetap fasaufa tarani, maka kau pasti bisa melihatku. Tapi begitu Allah menyingkapkan tabirnya, maka apa yang terjadi? Pingsan, ya. Pingsan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini terjadi di dunia. Karena di dunia Allah tidak memberikan kekuatan kepada makhluk untuk mampu melihat Allah. Adapun di akhirat Allah memberikan kekuatan kepada makhluk untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita tambahkan sedikit ya supaya kita akhiri bab ini. Besok insyaallah kita masuk pada bab yang lain. Maka kita katakan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di antara orang-orang yang menolak adanya ru'yatullah, di antara orang-orang yang menolak adanya ru'yatullah itu mereka mempunyai beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil yang paling kuat bagi mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-An'am, yaitu apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata, tetapi Allah Azza wa Jalla dapat menjangkau, meliputi seluruh penglihatan manusia. Ya. Maka mereka mengatakan di sini ayat mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dicapai ya dengan apa? Penglihatan mata kepala. Maka kita katakan kepada mereka yang dimaksudkan di sini bukan melihat tetapi meliputi Allah. Maka kita katakan yang dimaksudkan kalau penglihatan manusia tidak bisa meliputi Allah, maka ini yang dimaksud. Sedangkan Allah itu bisa meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi dia ayat ini bukan berkaitan dengan apa? Melihat, tetapi berkaitan dengan meliputi Allah Azza wa Jalla. Nah, mafhum ya? Maka pandangan manusia yang bisa melihat Allah itu tidak akan mampu untuk meliputi Allah Azza wa Jal, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu meliputi seluruh pandangan manusia. Tidak ada yang luput daripada pandangan Allah Azza wa Jal, daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Ini bantahannya. Yang kedua, mereka juga berhujjah dengan firman Allah di mana perkataan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bahwa ketika berdoa kepada Allah meminta supaya perlihatkan Allah agar Nabi Musa bisa melihat Allah, maka Allah mengatakan lantarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Maka kata-kata lan di dalam ilmu nahwu itu kata mereka dia adalah tufidut ta'bid, yakni dia memberikan faedah
Abadan artinya lan itu takbid, sesuatu yang selama-lamanya tidak akan pernah terjadi. Misalnya antum katakan lan aktub, saya tidak akan menulis. Yani selama-lamanya antum tidak akan menulis, gitu maksudnya. Paham ya? Itu menurut mereka dan berdasarkan kaidah nahwu. Maka kita katakan sungguh ini adalah sebuah kebohongan dalam ilmu bahasa. Sebuah kebohongan dalam ilmu bahasa. Kenapa? Karena memang kalau terjadi dalam urusan dunia, maka kata-kata lan ya bisa bermakna demikian. Tetapi ketika berbicara tentang peristiwa akhirat, maka ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Kita lihat di dalam ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu mengatakan tentang orang-orang Yahudi yang mereka sama sekali tidak menginginkan kematian. Lihat, perhatikan ayatnya. Yaitu kata mereka begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim." Surat Al-Baqarah ayat 95. Yani orang-orang Yahudi itu mereka lan yatamannauhu, mereka tidak menginginkan kematian. Jadi di situ lan berarti sama sekali mereka tidak menginginkan kematian, ditambah lagi dengan abadan, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, disebabkan karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Jadi orang-orang Yahudi sama sekali tidak menginginkan kematian. Maka kita katakan, apakah memang abadan mereka tidak menginginkan kematian? Tidak. Ternyata pada kesempatan lain mereka menginginkan kematian. Maka kata lan di sini adalah apa? Yang sama sekali bukan menunjukkan bahwa tidak ada peluang bahwa itu bisa keluar dari apa? Selama-lamanya. Peristiwa yang mengatakan bahwa mereka menginginkan kematian itu disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya, orang-orang Yahudi itu mereka berseru, mereka berkata, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu mematikan kita pada hari ini. Ingin mati enggak? Padahal pada ayat lain mengatakan bahwa lan yatamannauhu abadan. Mereka tidak menginginkan kematian sama sekali. Mahfum ya? Maka di situ kata lan keluar. Kalau seandainya abadan berarti pada peristiwa hari kiamat ini juga mereka tidak menginginkan kematian. Karena apa? Karena di dunia ketika Allah mengatakan mereka tidak menginginkan kematian itu menggunakan apa? Harfun lan. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Maka lantarani, engkau tidak akan mampu melihatku, pada satu ketika engkau bisa melihatku. Jadi abadannya itu terjadi di dunia memang tidak bisa, tetapi ketika di akhirat engkau bisa. Mahfum ya? Maka begitu pula di dunia orang-orang Yahudi itu tidak menginginkan adanya kematian, tetapi di akhirat karena beratnya siksaan yang mereka dapati, mereka mengatakan ya seandainya kami mati sudah sekarang supaya enggak boleh lagi rasakan sakitnya penderitaan. Begitu. Mahfum ya ikhwan? Nah, maka ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan apa pelajaran kita, yaitu ru'yatullah jalla wa ala fil akhirah, ya, melihat Allah azza wa jalla di akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.